Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8 MTS Nurul Falah. Apa kabar? Masih tetap semangat tentunya ya. Kita masuk ke pelajaran IPS pertemuan ke-6 di semester 2 kali ini. Sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa. Kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku paket IPS-nya, dibuka bukunya halaman 38 sampai dengan 39. Hanya perlu Ibu informasikan bahwa ini materi terakhir di bab 1. Jadi minggu depan kita ulangan harian. Silakan diisi di rumah penilaian harian halaman 45. Nanti minggu depan kalian tinggal menuliskan atau menyalin jawabannya ya. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang redistribusi pendapatan dari pemerintah. Minggu lalu sudah dijelaskan apa itu redistribusi, kemudian fungsinya, serta kemana saja pendapatan yang disalurkan oleh pemerintah. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Di Indonesia itu dibuat apa sih pendapatan kita? Yang pertama, yang dilakukan pemerintah terhadap pendapatan adalah memberikan subsidi. Apa itu subsidi? Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tertentu dalam bentuk bantuan tunai maupun non-tunai dengan tujuan untuk membantu masyarakat atau memajukan pendapatan masyarakat. Jadi yang namanya subsidi itu bantuan, tambahan modal, kemudian potongan harga, itu namanya subsidi dari pemerintah untuk rakyat atau untuk masyarakat. Dalam pendistribusian pendapatan, pemerintah memberikan bantuan subsidi bagi UMKM atau usaha menengah, kecil, dan mikro. Jadi usaha kecil gitu ya, berupa potongan harga dan tambahan modal produsen. Kan ada kredit UMKM dengan bunga ringan gitu ya. Nah itu maksudnya kenapa bisa ringan? Karena ada potongan harga serta ada bantuan tambahan modal. Nah, sedangkan di sektor lain, pemerintah juga memberikan subsidi. Contohnya, subsidi pupuk bagi petani di daerah pedesaan. Kenapa dikasih subsidi pupuk? Supaya hasil pertaniannya dapat tumbuh subur dan biaya produksinya lebih ringan, lebih rendah. Karena kan kalau hasil pertanian dijual harganya murah, ya. Serta pemberian subsidi bahan bakar minyak yang diperuntukkan kalangan menengah dan bawah dengan tujuan menekan biaya transportasi. Kayak misalkan angkutan umum, motor. Nah, itu kan merupakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak gitu ya. Nah, itu biasanya mereka menggunakan BBM bersubsidi. Kenapa? Tadi supaya menekan biaya transportasi, supaya nggak mahal biaya transportasinya. Nah, ini ada contoh produk-produk yang menggunakan subsidi dari pemerintah. Satu, itu pupuk ya, contohnya pupuk dari pemerintah. Kemudian gas LPG yang tabung hijau. Lalu Pertamina kayak Pertalite atau biasanya premium gitu ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada yang namanya KPR atau kredit perumahan rakyat. Ada subsidi pulsa selama COVID walaupun kita belum kebagian gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada, mungkin emang belum sampai Depok. Kemudian ada bantuan subsidi upah atau tenaga atau gaji karyawan. Kemudian ada juga subsidi untuk token listrik. Jadi ada potongan ketika kita bayar listrik atau ketika kita mengisi pulsa, token listriknya ada potongan gitu ya. Nah, itu merupakan bagian dari subsidi ya. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, kalau tadi bantuan, kalau sekarang kewajiban.
Apa kewajiban kita sebagai warga negara? Kewajiban kita adalah membayar pajak. Nah, yang selanjutnya adalah pajak. Pajak ialah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Jadi pajak itu boleh dipaksakan. Kalau misalnya kita punya kendaraan bermotor, terus kita belum bayar pajak, ditilang, boleh karena ada aturan undang-undangnya bahwa pajak itu sifatnya memaksa gitu ya. Dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Ketika kita membayar pajak bukan berarti apa pajak bermotor misalnya kita bayar, bukan berarti jalan raya itu punya kita, tidak. Tapi kita bisa menikmati akses jalan raya dari hasil pajak yang sudah kita bayarkan gitu ya. Kemudian yang kedua, di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi pajak itu juga sudah ada aturannya ya. Menurut undang-undang tersebut, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan itu maksudnya lembaga usaha ya, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Logo pajak itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita yang bayar, kita yang merasakan, dan kita yang memanfaatkan juga hasil dari pajak yang kita bayar. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi distribusi. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan. Jadi kayak apa namanya? Tidak ada lagi kesenjangan sosial antara orang yang gajinya kecil, gajinya besar, kemudian pendapatannya sedikit, lapangan usahanya banyak, sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Bentuk distribusi pajak ini tercermin dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan murah. Paskes itu kan bisa buat siapa aja, ya. Kemudian fasilitas pendidikan yang murah kayak sekolah negeri, fasilitas transportasi yang nyaman, adanya halte, kemudian stasiun yang nyaman, itu juga merupakan bagian dari distribusi pendapatan serta distribusi pengadaan rumah dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Kayak tadi ya, LPG, kemudian BBM dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, serta pembangunan yang bersifat padat karya, yang dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah. Kayak tadi nih, jadi hasil dari pajak yang kita bayarkan bisa diberikan sebagai subsidi modal bagi mereka yang melakukan kegiatan usaha padat karya. Nah, pajak merupakan sumber dana pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Kalau pembagian nasional berarti pembangunan yang digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dampaknya ke seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya apa? Seperti pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan tol, bandara, dan lain-lain. Nah, ini macam-macam pajaknya ya. Itu ada strip pembayaran pajak bumi bangunan, berarti pajaknya buat pajak rumah. Kemudian pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan atau NPWP. Kemudian pajak usaha, kemudian pajak restoran atau pajak pertambahan nilai. Ada pajak penjualan tas barang mewah kayak mobil mewah, motor mewah, tas mewah, jam mewah, itu barang-barang tersebut kena pajak. Serta ada yang namanya pajak ekspor dan impor atau bea ekspor dan bea impor. Terakhir, ada latihan soal yang harus dikerjakan.
hanya 5 soal dan semuanya sudah dijelaskan. Ibu yakin kamu semua bisa menjawab. Seperti biasa, soalnya di sini jawabnya langsung di Google Form sekalian absen. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Siapkan diri kamu untuk minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.